pada hari ini kita akan memasuki ibadah Pentakosta yang pertama. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari persiapkan Alkitabnya. Sudah? Ayo diambil Alkitabnya. Iya, sebelum Inang membacakan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Ambil sikap berdoa yang baik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu yang masih kami rasakan hingga saat ini, di mana Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersukacita karena Engkau masih memberikan waktu kepada kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu di hari Pentakosta yang pertama ini. Tuhan, ajari kami supaya kami mampu melakukannya. Ampunilah kesalahan yang telah kami perbuat dan terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-13. Sudah dibuka adik-adik? Iya. Kita baca bersama-sama. Inang bacakan untuk semua, terutama untuk adik-adik yang bersama-sama dengan Inang pada hari ini. Firman Tuhan untuk kita yaitu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, hari ini bukan seperti hari Minggu lainnya. Hari ini ada hari yang luar biasa. Apa hari luar biasa di hari ini? Semua umat Kristiani pada hari ini melaksanakan pesta besar
kita bersuka cita. Ada hari raya khusus untuk kita pada hari ini. Apa itu? Yaitu Pentakosta. Sama-sama ayo kita sebutkan. Apa itu Pentakosta? Pentakosta adalah yang pertama. Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Hari besar bagi umat Kristiani karena ada Roh Allah yang turun ke bumi ini. Kapan kita melaksanakan Pentakosta? Lihat lagi. Pentakosta dilaksanakan 50 hari setelah hari kebangkitan Tuhan Yesus. 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sama-sama yuk. 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mengerti adik-adik? Tadi Inang sudah jelaskan apa itu hari raya Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Pasti adik-adik banyak yang belum tahu kan? Roh Kudus adalah Roh Allah yang merupakan Roh penolong yang sudah dijanjikan oleh Yesus Kristus pada saat ia naik ke surga, sebagaimana yang tertulis di Yohanes 15 ayat 16 hingga ayat 18. Nanti adik-adik bisa baca. Oke? Lalu yang kedua, Roh Kudus berdasarkan iman kepercayaan kita secara khusus gereja HKBP sudah menjelaskan Roh Kudus adalah, sama-sama baca yuk sayang, Roh Allah yang menuntun, yang memelihara supaya manusia mampu berbuat yang baik, supaya manusia mau berbuat keadilan. Jadi gambaran orang yang melakukan perbuatan baik itu karena mau dituntun oleh Roh Kudus, bukan karena hanya hati atau pikiran biasa, tapi Roh Allah yang telah datang di dalam diri kita, kita pakai untuk melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu adik-adik yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, selama hidupmu, hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus. Hasilkanlah buah-buah roh. Tertulis di mana? Iya, Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Percayalah, dunia walaupun mengatakan engkau mabuk, tadi seperti yang tertuliskan, yang menggambarkan itu kita orang aneh karena kita melakukan yang baik. Jangan takut. Selagi kita benar, selagi kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hiduplah dalam roh dan lakukanlah yang baik. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang telah kami dengarkan. Kami mau Tuhan, Roh Kudus-Mu itu yang selalu menuntun kami. Ajari kami Tuhan supaya kami mau dituntun oleh Roh yang daripada-Mu, sehingga kami menjadi anak yang lebih baik, anak yang hidup dalam roh, anak yang mau melakukan kehendak-Mu dan memberitakan kebesaran-Mu. Masa depan anak-anak ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Begitu juga keluarga kami, saudara kami, orang tua kami, guru-guru kami. Kiranya Engkau juga yang menyertai mereka seperti Engkau menyertai anak-anak ini. Ampunilah kesalahan yang telah kami perbuat dan terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Amin.